Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizlindia Pahlevi Dan saya Akmal Irsyad Erianto. Kami dari perwakilan SMA Negeri 1 Ngeplak Boyolali, dan di sini kami akan mengangkat penelitian dengan judul Analisis Penggunaan Algoritma PRT, Program Evaluation and Review Teknik dalam menentukan peluang terbaik untuk memprediksi ketersediaan waktu pengerjaan tugas sekolah. Latar belakang. Dalam era di mana teknologi informasi yang semakin berkembang, perluasan model matematika mulai semakin relevan untuk dijadikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam manajemen waktu pengerjaan tugas. Menurut Davidson, manajemen waktu adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Masing-masing dari kita tentunya memiliki tugas-tugas yang ingin dan harus dikerjakan dalam beraktivitas sehari-hari. Di sini, algoritma PRT dapat membantu masalah dengan memberikan wawasan tentang jalur kritis yang perlu diperhatikan sehingga para siswa dapat mengelola waktu pengerjaan tugas mereka dengan lebih efisien dan menghindari resiko keterlambatan. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang membuat kebanyakan orang kehabisan waktu pengerjaan tugas sekolah? Yang kedua, bagaimana algoritma PRT dapat digunakan untuk mengoptimalkan ketersediaan waktu untuk pengerjaan tugas? Yang ketiga adalah bagaimana perbandingan penggunaan antara algoritma PRT dengan model konvensional dalam membantu memanajemen waktu. Kajian teori. Yang pertama ada algoritma PRT. Algoritma PRT, Program Evaluasi and Review Teknik, dikembangkan pada awal tahun 1950-an sebagai bagian dari proyek-proyek riset dan pengembangan yang dikenal sebagai proyek Booz-Allen-Hamilton. Proyek ini memiliki tujuan untuk mengembangkan metode yang lebih baik untuk mengelola proyek-proyek yang kompleks dan berisiko tinggi. Menurut Febianto, PRT adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur, dan mengoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Kemudian yang kedua ada tugas sekolah. Menurut Ramayulis, tugas adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan baik tugas yang datangnya dari orang lain maupun dari dalam diri kita sendiri. Di sekolah biasanya datang dari pihak pendidikan atau kepala sekolah atau siswa itu sendiri. Tugas ini biasanya bersifat edukatif dan berunsur pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode R&D, Research and Development. Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan metode tersebut. Dengan kata lain, Research and Development adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menguji metode yang tervalidasi dan keefektifan metode tersebut dalam penerapannya. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Ngeplak Boyolali. Lama waktu penelitian ini dilakukan selama 1 bulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan uji eksperimen dan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kritis dengan mendeskripsikan dan menelaah seluruh data yang tersedia, yaitu percobaan dan teori. Faktor-faktor umum yang membuat kebanyakan orang kehabisan waktu pengerjaan tugas sekolah. Ferrari dan kawan-kawan pada tahun 1995 berpendapat bahwa aspek prokrastinasi terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama penundaan, yang kedua keterlambatan, yang ketiga kesenjangan waktu, dan yang keempat melakukan aktivitas lain. Nah, hal ini sejalan dengan faktor-faktor lainnya seperti beban tugas yang berlebihan, keterbatasan pengetahuan, gangguan eksternal, kurangnya perencanaan, kurangnya motivasi, kehidupan pribadi yang sibuk, ketidakpastian, kemampuan manajemen yang buruk, kurangnya sumber daya, dan keterbatasan fisik dan mental. Algoritma PRT dapat digunakan untuk membantu memanajemen waktu dalam pengerjaan tugas secara optimal dengan memperhatikan beberapa hal seperti A. Analisis ketergantungan tugas, B. Identifikasi jalur kritis, C. Estimasi waktu terbaik dan terburuk, D. Manajemen resiko. Selanjutnya, komponen seperti prioritas, estimasi waktu dapat digunakan untuk menentukan jalur kritis yang dapat membantu memanajemen waktu pekerjaan tugas dengan lebih baik. Untuk penerapannya bisa dilihat pada studi naratif berikut. Jadi, jalur kritis untuk siswi DM untuk menyelesaikan tugas matematika, fisika, dan kimia dengan total waktu kurang lebih 3,79 jam. Ini berarti bahwa jika terjadi keterlambatan di salah satu waktu pekerjaan tugas, waktu penyelesaian tugas secara keseluruhan akan terpengaruh juga. Perbandingan perbedaan antara algoritma PRT dengan model konvensional umum dalam membantu memanajemen waktu bisa dilihat seperti tabel berikut. Merupakan contoh model konvensional jadwal kegiatan harian dari siswi DM. Dari data tersebut, dapat diketahui siswi DM hanya memiliki waktu 4 jam untuk menyelesaikan tugas tersebut, dan ternyata siswi tersebut hanya mampu menyelesaikan tugas matematika dan fisika saja. Sedangkan dengan menggunakan algoritma PRT, siswi tersebut dapat hanya diperkirakan membutuhkan waktu kurang dari 3,79 jam untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitian ini.
bahwa penggunaan algoritma PERT dinilai dapat membantu dalam memanajemen waktu pengerjaan tugas bagi siswa yang kompleks, ditambah dengan beberapa hal yang ditekankan seperti ketergantungan tugas, prioritas, identifikasi jalur kritis, estimasi waktu terbaik dan terburuk, dan manajemen resiko. Ini menjadi suatu kelebihan dari model algoritma PERT ini sendiri, yang bisa dijadikan acuan atau rumus dalam memprediksi waktu pengerjaan tugas. Sekian video presentasi dari kami, Baskir Semanila, muda, ilmiah, bertalenta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.